Mungkin tanpa saya menjelaskan ataupun mendetailkan gambar yang ada di depan saya ini, mungkin kalian semua yang ada di rumah sudah bisa menangkap apakah gambar yang ada di sini. Ini sebenarnya maksudnya sosok sinden sih mas. Dia meninggalkan suatu petua ataupun kisah yang cukup tragis dialami oleh sosok ini. Di sini kita cuma melihat sosok dari kepala makhluk ataupun makhluk astral ini. Dan maaf kalau ada suara yang masuk karena di sebelah mana ya, sana lah kalau nggak salah ada suara background sound system, masih belum kelar mungkin dia Siap. ada acara mungkin. Kalau tertangkap oleh audio kita kami mohon maaf. Dan lanjut ke foto yang kedua mas. Tolong di skip. Dari mas kok mbah, ini dari mbah. Aduh mas ini. Iya lupa mbah. Kadang suka pelimpan. Maaf mbah, saya sandat kau baru tahu rasa nanti mas. Allah iku orang gede mbah. Mentok mas ini ketara insya Allah mas. Wis mbah. Oh nah ben koyo ketara dramatis serem-serem ya. Nah witian loro ning tengah kuwi. Siap. Enek semak belukar ya to. Ki video awake dhewe aku karo mbae juga ning pinggir dalan iki lokasine. Pinggir dalan tapi semi-semi enek hutan. Bukan hutan mas, mungkin lebih tepatnya kalau orang sini menyebutnya alas ya. Kalau di rumah kalian mungkin pegunungan kecil gitu aja. Nggak besar loh, kecil ya. Nggak besar, cuma kecil. Tanpa lama-lama monggo dijelasin mbah. Gak pengen nanjak ya mas ya. Ayo mbah. Oke, untuk foto yang kedua, mungkin tanpa saya menjelaskan ataupun mendetailkan gambar yang ada di depan saya ini, mungkin kalian semua yang ada di rumah sudah bisa menangkap apakah gambar yang ada di sini. Ini sebenarnya maksudnya sosok sinden sih mas. Sinden itu penyanyi di perwayangan kalau orang-orang dahulu. Ya seperti grup-grup musik lah kalau untuk zaman saat ini. Ini mungkin untuk perjelas kenapa kok sosok ini saya sebut sinden. Karena di apa ya namanya, kita sebutnya alas lah, biar saya nggak belibet menyebutkannya. Di alas ini sebenarnya adalah tempat makhluk ini, dan makhluk ini adalah sosok yang lumayan tua di pegunungan ini mas. Ini adalah, boleh saya sebut nama ini Nyi Darminten namanya. Ini kurang lebih kalau penjelasan ke sayanya itu hidupnya sudah sangat lama. Sosok ini mendiami gunung ini karena ada satu hal ataupun ada dua hal yang ditinggal di situ. Kalau saya sebutkan mungkin kalian akan berbondong-bondong mencarinya. Kalian yang mengerti akan hal-hal kayak gini. Mungkin untuk hal tersebut saya rahasiakan dan saya cuma menggambarkan sosok yang ada di sini. Insya Allah sosok ini tidak apa ya, intensinya tidak buruk mas. Sosok ini menjaga dan juga mengayomi. Tapi ada tapinya loh guys. Kalau kalian di sini ya sama seperti biasanya, sompral ataupun kurang ajar, ya jangankan hal-hal kayak gini, makhluk kayak ini. Kalau kalian ataupun kita sompral di rumah orang kayak gitu aja, mungkin kita akan diajar sama orang tersebut. Intinya dari penjelasan saya ya, memang sosok ini kurang lebih ataupun apa ya, perilakunya baik, tapi ya jangan dimanfaatkan untuk
mencari hal-hal negatif, utamanya seperti kayak togel ataupun kalian menyembah untuk pesugihan. Kurang lebihnya seperti itu. Kelupaan, dan jangan sompral. Udah gitu aja. Untuk penjelasan foto kedua ini cukup mas. Cukup. Kalau masnya ingin tanya-tanya apa? Kemungkinan yang ingin tanyakan. Ya. Dan mungkin untuk foto ini mas, Ya. mungkin penjelasannya kurang lebih seperti itu. Filosofinya seperti apa mas ini? Kalau filosofi dari foto ini, sebenarnya dia meninggalkan suatu petua ataupun kisah yang cukup tragis dialami oleh sosok ini. Mungkin saya akan membahas petuahnya. Kalau petuah dari sosok Nyi Darmini ini adalah jangan pernah merendahkan profesi seseorang. Garis bawahi ya, jangan merendahkan profesi seseorang. Semua profesi di mata yang Sang Pencipta itu sama. Oke, tuh saling menghargai. Ya, ini kita bisa ambil kutipan dari sosok Nyi Darmini ya. Darmini. Ya. Kita bisa ambil karena kutipannya ini bagus. Ya, kadang ada sosok yang agak usil, suka yang menjerumuskan. Kalau ini kutipannya bagus, kita ambil nggak apa-apa. Tapi ya percaya sama hatinya masing-masing. Ya. Di sini saya membahas ini siapa ini sosok Nyi siapa? Pesinden aja mas. Pesinden. Biar nggak ribet ya. Pesinden ini agak merinding, soalnya mungkin karena saya salah beberapa kali menyebutkan namanya. Mungkin ada teguran lah, tapi ya cuma gimana lah ya. Namanya bahas beginian kadang juga datang. Mungkin kalau ini saya perjelas, mungkin datangnya karena mohon maaf, bukan saya menjelek-jelekan ataupun gimana, saya hanya menjelaskan saja. Beliau ini meninggal dengan cara yang tidak wajar, kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin sosok beliau ini ingin diceritakan, tapi ya kita akan olah kali lagi apakah beliau ini menceritakan benar ataupun sosok yang datang sini itu menjerumuskan ataupun gimana. Kita lihat, kita olah, kita cerna maksud dan tujuannya datang ke sini. Ya, kalau valid ya kita CC, kalau nggak valid ya mungkin ada sosok yang lain yang mau menjerumuskan lah, maksudnya memberikan berita yang hoax gitu. Monggo mas lanjut ke foto yang ketiga aja, langsung ke foto ketiga. Siap. Kok emas lagi ya? Sekarang belibet saya, mbah lah, mbah enak mbah. Dah, serahlah mas. Mbah. ayam manut mas. Wah. Ini apa mbah ini mbah? Ini jelas banget ini. Saya kelihatan dari jauh kurang jelas, apa saya kacamatanya ini ya agak buram ya. Kemungkinan efek dari cahaya ini. Cahaya ya. Kalau dari sini insya Allah terlihat jelas, dan mungkin untuk kalian semua di rumah mungkin akan lebih jelas di gambar ini. Soalnya maaf, ini sorotan lightningnya agak mencorong ke mata, makanya untuk melihat layar yang cerah dan juga ditambah dengan lightning, mungkin pandangan kami berdua agak berkurang, kurang lebihnya seperti itu. Lanjutlah mbah, siap. Kita bahas nanti kelamaan mbah. Oke. Lanjut ke foto yang ketiga.
Ini hampir sama dengan sosok yang kedua tadi, ini sosok perempuan, dan kurang lebihnya ini adalah sinden juga Mas. Sama juga ini sinden. Di sini kita cuma melihat sosok dari kepala makhluk ataupun makhluk astral ini. Kalian di rumah mungkin akan lebih jelas karena melihat pada layar di sini. Kalau ini konotasinya agak negatif, karena beliau ini memang sosoknya seperti ini, tidak utuh dari badan ke kepala. Kalau kalian semua kerap menjumpai ataupun kerap melihat di film-film, kalian sering memanggilnya dengan kuyang. Kurang lebihnya sih sama seperti itu. Dan sosok sinden ini memang memiliki ilmu yang kurang lebihnya sama seperti kuyang tersebut ataupun parakang. Nggak hanya di luar Pulau Jawa ya, tepatnya di Kalimantan. Di Jawa pun ada. Ada Mas, insya Allah ada. Kalau di Bali mungkin juga ada ya itu. Kalau di Bali mungkin itu masuknya ilmu lea. Ya. Ada berapa apa yang namanya sap ataupun ya kayak tuyul tadi, ada beberapa kastanya. Ya, jadi mungkin untuk foto ini ada historinya. Ada, pasti ada ini Mas. Sosok ini di apa ya, semasa waktu hidupnya menggunakan ilmu tersebut untuk membuat sosok ini awet muda dan juga selalu terlihat tampak cantik. Itu mungkin hal yang lumrah dan wajar ya untuk tempo zaman dulu untuk mempercantik diri biar awet muda ataupun gimana, maksudnya itu kan upaya untuk menarik pasangan lah zaman dulu. Tapi gini Mas, kalau ini mungkin untuk apa ya, untuk pekerjaan ya. Dan salah satu pantangannya setelah saya apa ya, ambil sosok ini lebih dalam lagi, pantangannya adalah tidak boleh memiliki suami. Ya. Bisa seperti itu ya. Iya. Ya tergantung yang cari, biasanya seperti itu. Iya. Tujuannya untuk apa? Terus ilmu itu untuk diterapkan untuk apa, seperti apa, ya kan? Ya seperti itulah. Ya mungkin apa ya, untuk pembahasan foto ini mungkin untuk sampai cukup sampai di sini ya. Mas. Oke. Dan apa ya, untuk tambahan lagi, sosok ini cukup merasakan di tempat itu karena walaupun manusia dari sosok tersebut sudah tiada, ini kan sudah membentuk perewangannya Mas. Kerap mencari tumbal, sosok ibu yang akan melahirkan ataupun anak yang belum balik. Ya pesannya mungkin untuk anak-anak kecil, kalau mau azan maghrib ya kembali pulang, jangan di luar ataupun bermain di luar. Tapi sekarang zamannya udah modern, sulit untuk ngasih tahu mereka ya, mungkin untuk sekarang ya. Ya zaman modern kadang suka nggak percaya sama hal yang sifatnya kayak gini.